Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Kendali Kontinu dan untuk kali ini kita akan belajar tentang teorema kestabilan atau salah satu dari penjelasan teorema kestabilan adalah tentang teorema Root ya. Sebelum masuk ke teorema Root, kita share dulu presensinya. Jadi, analisis kestabilan itu adalah analisis krusial dalam sistem kendali kontinu karena segala sesuatunya itu harus dipastikan stabil dulu secara sistem untuk bisa kita kendalikan. Kalau sistemnya nggak stabil atau sistemnya memang mau diapakan saja tidak stabil, itu percuma dikendalikan. Itulah salah satu alasan kenapa analisis kestabilan itu adalah analisis yang paling penting sebelum kita mau memberikan pengendali pada sistem, ya. Dan itu semua berwujud persamaan matematika dalam domain Laplace. Ya. Oke, jadi kita lihat dulu apa namanya teorema root ya. Jadi kita nanti akan lihat untuk teorema root. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa untuk teorema root ini ya, untuk root ini sebenarnya dia bukan satu-satunya analisis kestabilan. Jadi ada begitu banyak, sebenarnya nggak banyak juga, tapi ada beberapa cara untuk menganalisis kestabilan dalam sebuah sistem ya. Untuk root Hurwitz itu adalah metode yang paling basic atau paling dasar atau paling ya paling simpelnya ya. Dan untuk learning outcome dari materi pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menentukan kestabilan dari suatu sistem kontrol menurut kriteria kestabilan root Hurwitz ya, walaupun ya kita pakai yang root saja. Ya. Jadi memang untuk analisis kestabilan ini kita membutuhkan suatu persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu dinyatakan dalam bentuk penyebut pada sebuah fungsi transfer. Jadi memang untuk bisa membuat fungsi transfer itu kita harus menyederhanakan blok diagramnya terlebih dahulu. Ya, untuk bisa menyederhanakan blok diagramnya ya kita juga harus sudah tahu bagaimana cara mengubah closed loop menjadi ya sebuah persamaan transfer, fungsi transfer. Lalu ada juga persamaan open loop dan bagaimana kalau kita menggabungkan berbagai macam blok diagram yang berbeda. Jadi memang itu adalah suatu hal yang berkesinambungan, artinya pembelajaran selama ini berkesinambungan, kita nggak akan bisa menganalisis root kalau kita masih gagap atau masih belum bisa melakukan suatu penyederhanaan blok diagram ya. Tapi tentu saja untuk aplikasi penyederhanaan blok diagram yang di sini itu yang basic saja, tidak menggunakan apa namanya blok diagram yang melingkar-lingkar, bercabang-cabang di mana-mana. Kita pakai yang basic, tapi paling tidak kita bisa menyederhanakan blok diagramnya untuk memperoleh suatu fungsi karakteristik atau persamaan karakteristik ya. Jadi untuk analisis dari kestabilan root kita butuh apa namanya? Kita butuh pengetahuan cara menyederhanakan blok diagram yang sudah dipelajari sebelum UTS. Jadi bagi yang lupa, tolong dibuka lagi materinya. Ya. Oke, jadi mungkin kita basic standar dulu. Kenapa kestabilan itu penting? Ya, Anda lihat bahwa contoh kasus dari sistem tidak stabil pada kehidupan nyata, ini kita bisa lihat pada tahun 1940, itu zaman dulu ya. Jembatan tersebut berosilasi ketika terkena tiupan angin dan hanya 4 bulan setelah beroperasi dia runtuh. Artinya apa? Artinya pada saat dia sistem jembatan ini dibangun, si engineer mungkin tidak memperhitungkan faktor kestabilan dari si jembatan tadi. Mungkin pada saat dibangun dia terlihat kokoh, tetapi dia tidak mengantisipasi seandainya dia tertiup angin dan berosilasi jembatannya. Demikian juga dengan sistem ya, dengan sistem itu bisa jadi tidak stabil
ya. Tetapi memang pengertian tidak stabil di sini bukan berarti device-nya hancur ya. Bukan berarti device-nya hancur. Jadi pola pikirnya bukan sistem yang rusak jadi hancur, tetapi dia tidak mendapatkan nilai yang konvergen atau menuju nilai tertentu. Ya. Jadi beda ya, kalau misalkan nggak stabil di teknik sipil itu bisa mengakibatkan kehancuran bangunan, tetapi kalau di bagian control atau bagian elektro nggak stabil, ya mungkin jalannya jadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak konvergen, tapi bisa juga menghancurkan benda kalau dia menabrak-nabrak ya benda yang kita rancang tadi. Nah, untuk konsep kestabilan itu prinsipnya adalah BIBO, ya, BIBO atau bounded input, bounded output, itu terikat ya, bounded itu artinya. Jadi inputnya atau masukannya itu terikat atau terbatas. Dan tentu saja dengan masukan yang terbatas, dia akan menghasilkan keluaran yang terbatas. Karena apa? Karena bisa jadi ada masukan yang terbatas, tapi dia menghasilkan keluaran yang sebenarnya mungkin nggak impossible ya, tidak mungkin dia menghasilkan keluaran yang tidak terbatas, karena kalau kita bisa menghasilkan keluaran yang tidak terbatas, itu artinya ya kita bisa mengharvest energi dari sesuatu yang konstan. Kalau misalkan ada penemuan seperti itu, ya itu akan sangat bermanfaat, tetapi secara prinsip tidak mungkin. Nah, keluaran yang dimaksud dengan keluaran terbatas itu maksudnya dia menuju nilai tertentu ya. Stabil itu asymptotik ya. Dia menuju nilai tertentu. Jadi kita bisa lihat untuk kasus-kasus ini dia akan menuju nilai tertentu. Jadi seperti apa contohnya? Ya seperti nilai nilai dari suatu pengukuran yang menuju nilai tertentu. Ya, dia akan menuju nilai tertentu, itu dinamakan stabil. Kalau tidak stabil, dia akan terus-menerus membesar, tapi memang tidak mungkin dia membesar sampai tak hingga. Kita nggak akan bisa menghasilkan suatu output tak hingga, karena itu menyalahi hukum kekekalan energi. Jadi maksud tidak stabil di sini, dia membesar divergen, menjauhi nilai yang sebenarnya kita inginkan. Ya, itu yang dimakan tidak stabil. Kalau misalkan dari bentuk bangun ruang seperti ini, ilustrasinya kita bisa lihat, ini adalah gambar topik kerucut ya. Gambar topik kerucut itu stabil kalau dia diletakkan pada posisi yang benar seperti ini. Lalu dia netral, artinya dia tidak bisa dianggap stabil, tapi juga tidak bisa dianggap tidak stabil pada saat dia diletakkan seperti ini. Sementara kalau yang tidak stabil itu adalah saat posisinya diberikan seperti ini, beberapa milisecond setelah dalam posisi seperti itu dia akan langsung hancur atau rubuh. Itu tidak stabil. Ya, jadi kita bisa lihat untuk masukan terbatas akan menghasilkan keluaran terbatas itu adalah pengertian dari BIBO atau bounded input, bounded output ya. Tapi bukan berarti kalau tidak stabil menghasilkan keluaran yang tidak terbatas. Intinya keluarannya tidak konvergen. Konvergen itu menuju nilai tertentu. Oke, kita lihat bagaimana sistem dikatakan stabil. Ya, jadi kadang-kadang Anda melihat ada suatu osilasi langsung memvonis sistemnya nggak stabil, padahal itu masih dalam kategori stabil ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pengukuran lalu hasil pengukurannya berosilasi, selama osilasinya semakin kecil dan menuju nilai tertentu itu dinamakan sistem yang stabil. Ini adalah contohnya. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ini nanti pengaruhnya di pool atau akar-akar karakteristik ya. Nanti setelah fungsi teorema root, minggu depan kita belajar tentang letak pool dan zero pada persamaan fungsi transfer. Jadi kita bisa lihat ya untuk letak pool dan zero dari persamaan fungsi transfer itu mempengaruhi kestabilan. Kenapa seperti itu? Karena seperti kita tahu bahwa yang dinamakan pool dan zero itu adalah penyebut dan pembilang dalam domain S atau Laplace. Sementara dalam domain Laplace ya, S itu adalah J omega ya. S itu adalah J omega. Artinya apa? Artinya kalau misalkan dia terletak di sebelah kiri ya, di sebelah kiri sumbu imajiner, dia akan bernilai E pangkat min J omega atau E pangkat min S. Pangkat min sekian itu akan selalu menuju nilai konvergen ketika S-nya diperbesar atau waktunya diperbesar ya. Tetapi ketika pangkat positif ya,
ketika dia S-nya bernilai lebih besar dari 1, dia akan menuju tak hingga. Ya, secara teori matematikanya. Nah, tentu saja E pangkat menuju yang sangat besar itu dinamakan suatu sistem yang tidak stabil. Ya, jadi tidak peduli dia mau osilasi mau enggak, kalau osilasinya menuju nilai tertentu itu dinamakan stabil walaupun osilasinya besar. Tetapi kalau osilasinya menuju nilai yang sangat besar dan tidak menuju nilai tertentu, itu dinamakan tidak stabil. Ya. Jadi ini bagian kiri ini stabil, ya. Yang bagian kanan itu tidak stabil. Dan kita menghindari keadaan di bagian kanan. Ya. Kita menghindari keadaan di bagian kanan. Jadi kita bisa lihat ini adalah posisi berdasarkan waktu, misalkan dia menuju nilai tertentu, menuju 0 itu dianggap stabil, ya. Tetapi kalau misalkan dia tidak menuju nilai tertentu atau menuju nilai yang sangat besar, itu dianggap tidak stabil. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana letak dari pool dan zero yang mempengaruhi kondisi kestabilan dari sistem, ya. Kita bisa lihat di sini, ya, mungkin perlu sedikit pemahaman terkait bagaimana prinsip dari pool dan zero itu ada, ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah sebuah sistem dengan masukan step, ya. Masukan step itu adalah 1/S. Lalu kita lihat di sini sistemnya adalah 3 per dalam kurung S dikali S tambah 1 dalam kurung dan dikali S tambah 2 dalam kurung. Nah, yang dinamakan pol di sini, itu adalah nilai-nilai yang membuat sistemnya itu berada di sebelah kiri dari sistem, ya, berada di sebelah kiri dari sistem. Nah, contohnya adalah di sini, ya, pada saat K sama dengan 3, ya, letak-letak polnya itu berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Yang pertama letaknya di min 0,164 plus J 1,047, ya, ini. Jadi kalau tanda silang ini adalah pol, ini adalah letak pol pertama. Lalu letak pol yang kedua adalah min 0,164 min J 1,047, ya, letaknya di sini. Dan letak pol yang ketiga adalah min 2,672. Ya. Itu adalah letak pol yang ketiga. Kalau misalkan Anda bisa lihat, ya, untuk persamaan ini, kita bisa lihat ini 3/3 dalam kurung S tambah 1, S tambah 2. Jadi kalau misalkan kita lihat bagaimana kita bisa dapatkan 3 persamaan itu, ya. Ini persamaannya nanti kalau dibuat itu jadi 3 per S tambah 1, S tambah 2 per 1 tambah 3 per S tambah 1, S tambah 2. Ya. Itu lalu kita sederhanakan. Ya, lalu kita sederhanakan, ya, atas dan bawah dikalikan S dalam kurung S tambah 1 dikalikan S tambah 2, bawahnya juga. Ya. Oke. Ini hapusnya agak susah, ya. Kita lihat. Kita pakai ini saja dulu. Ya, per S tambah 1, S tambah 2. Ya. Itu kita mau buat jadi close loop, ya. Nanti hasil akhirnya, itu kan tadi saya udah tulis, ya, 3 per S dalam kurung S tambah 1 dalam kurung S tambah 2, itu kan sama dengan ini. 1 tambah 3 per S tambah 1, S tambah 2.
Itu adalah persamaan closed loop-nya. Tadi yang 3 per S dalam kurung S tambah 1 kali S tambah 2 itu adalah persamaan open loop. Dan Anda harus ingat bahwa untuk closed loop, misalkan persamaannya GS, ya kalau open loop kan misalkan GS ya. Maka closed loop-nya kan sama dengan GS per 1 tambah GS HS. Ya. Nah, berarti kan HS-nya itu 1. Berarti di sini GS-nya adalah 3 per S dalam kurung S tambah 1 dikali S tambah 2. Untuk closed loop-nya berarti 3 per S kali dikali S tambah 1 dikali S tambah 2 per 1 tambah 3 per S dikali S tambah 1 dikali S tambah 2. Atas bawah itu dikalikan S tambah 1 sama S tambah 2. Jadi hasilnya nanti jadi seperti ini. Ya. 3 tambah 3 kurung S tambah 1 S tambah 2. Ya. Nah, itu jadi sama dengan nanti 3 per S pangkat 3 tambah gini langsung. S kuadrat tambah 2S kuadrat tambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 3. Oke, nah kita bisa lihat di sini ya, untuk persamaan ini kita harus mencari akar-akar karakteristik yang membuat nilainya menjadi 0. Nah, ketemunya ternyata seperti ini. Ini sama dengan ini kita lihat nilainya dari mana, dari sini. Apa tadi muncul angka-angka min J 1, jadi 2,672 tambah 2,672 nanti. Tambah 0,164 0,164 plus J tadi berapa? 1,047. Nah, ini tambah 0,164 J sama 1,04. Jadi akar-akar persamaan ketika saya uraikan S pangkat 3 tambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 3, itu hasilnya adalah S tambah 2,67 dikalikan dalam kurung S ditambah 0,164 tambah J dikali 1,04 dikalikan dengan S tambah 0,164 min J dikali 1,04. Yaitu ketika diuraikan. Nah, yang di bawah itu, ini adalah pol-polnya. Ya. Yang di bawah ini adalah pol-polnya. Dan pol-polnya itu langsung kita petakan ke dalam sumbu imajiner. Ya. Pol-polnya langsung kita petakan ke dalam sumbu imajiner. Ya. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya kita bisa lihat, yang satu adalah 2,672. Yang kedua adalah 0,164 min 0,164 plus J 1,047 yang ini. Terus yang ketiga adalah 0,164 min J 1,047. Nah, itu adalah sistem yang stabil ya. Jadi ketika kita petakan akar-akar tadi pada saat K-nya 3, itu letaknya di sebelah kiri sumbu imajiner semua ya. Letaknya di sebelah kiri sumbu imajiner semua ya karena dia min. Itu saat K-nya 3. Tetapi saat kita mengganti nilai K-nya itu sama dengan 7 ya, ternyata persamaan karakteristiknya itu bergeser. Bergeser. Yang pertama adalah di min 3,087 dia masih stabil ya, yang di sini dia masih stabil karena masih kiri. Permasalahannya adalah dua akar lainnya itu terletak di sebelah kanan.
yang akar lainnya terletak di sebelah kanan. Jadi yang sini itu menyebabkan sistem nggak stabil, yang satu lagi menyebabkan sistem tidak stabil. Artinya dari pernyataan ini kita bisa tahu bahwa nilai penguatan atau nilai gain itu bisa menyebabkan sistem nggak stabil atau stabil walaupun sistemnya sama. Ya, ini kan sistemnya sama. Sama-sama memiliki persamaan karakteristik yang per S dalam kurung S tambah 1 dikalikan S tambah 2. Ya. Tapi yang satu gainnya itu adalah 3, dan yang satu lagi gainnya itu adalah 7. Yang 3 itu sistemnya stabil, kalau dalam sistem persamaan karakteristik terletak di sebelah kiri. Sementara kalau yang 7 itu sistemnya tidak stabil, karena walaupun ada salah satu akar ya, yang letaknya di sebelah kiri sumbu imajiner, tetapi dua akar lainnya terletak di sebelah kanan sumbu imajiner. Ya. Yang satu di 0,0434 plus J 1,505, yang satu lagi terletak di 0,0434 min J 1,505. Nah, itu adalah sistem yang membuat tidak stabil. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui bahwa sistem itu stabil atau enggak? Karena terus terang saja ketika kita pakai cara ini ya, pakai cara seperti ini itu bisa jadi agak sedikit nggak praktis. Kenapa? Karena ya kan panjang ya ngitungnya. Ya, ada uraikan satu persatu, Anda cari polnya satu persatu, ya itu bisa jadi sedikit tidak praktis. Nah, Sirut itu dia bikin suatu kriteria yang maksudnya sebenarnya baik, yang maksudnya itu sebenarnya baik, yaitu untuk membuat perhitungannya menjadi lebih simpel, tapi mungkin niat baiknya itu tidak disambut dengan gembira oleh mahasiswa yang belajar kontrol ya. Sirut ya, ini mukanya, dan ini si Horwitz ya, mukanya satu orang Inggris, satu orang Jerman ya. Jadi Sirut Horwitz itu menyatakan bahwa persamaan karakteristik sistem dalam bentuk polinomial itu dinyatakan dalam bentuk QS itu sama dengan AN. QS itu berarti Q itu adalah notasinya, S itu adalah dalam domain Laplace ya. Jadi dalam kurung kayak gitu tuh artinya ya dia dalam domain apa. Terus ini AN itu berarti koefisien A yang keberapa dikalikan S pangkat N itu adalah koefisien pangkat tertingginya, lalu dikalikan AN min 1 dikali S pangkat N min 1 dan seterusnya sampai plus A0. Nah, jadi menurut si Routh-Hurwitz itu, kita bisa melakukan pengujian untuk memastikan apakah semua akar pada persamaan polinomial di atas memiliki bagian real negatif atau tidak. Ya, jadi apa itu persamaan karakteristik? Itu adalah penyebut dari closed loop. Ya. Jadi nanti kalau misalkan dikasih tahu dalam persamaan fungsi transfernya masih open loop, dan mungkin open loop-nya itu dari berbagai macam hubungan blok diagram, Anda harus sederhanakan menjadi satu bagian yang utuh dalam bentuk closed loop. Nah ini adalah tantangan tersendiri ya. Lalu setelah kita mendapatkan persamaan polinomialnya ya, jadi kadang-kadang kalau baik persamaan polinomialnya langsung dikasih, tapi kalau misalkan lagi agak kurang baik keadaan soal ujiannya itu masih dalam bentuk blok diagram. Nah, kita bisa lihat untuk tabel Routh-Hurwitz-nya. Nanti kita buat seperti ini. Yang pertama adalah S pangkat N, R tertinggi. Itu yang kita masukkan adalah yang bagian sini. Lalu bagian genapnya, kelipatan genapnya, dan seterusnya. Lalu setelah itu yang bagian ganjil, kita masukkan yang kelipatan ganjilnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini adalah tabel yang mungkin kalau dijelaskan tanpa angka jadinya agak menyusahkan. Jadi ini persamaan awal Routh-Hurwitz. Prinsipnya seperti ini. Jadi nanti kita akan coba ya, coba langsung dengan menggunakan contoh saja karena biasanya itu lebih lebih mudah dipahami. Karena kalau notasi semua orang agak susah untuk memahami maksud dari masing-masing notasi ini. Tapi prinsipnya adalah jumlah akar QS dengan bagian real positif yaitu sama itu dengan jumlah perubahan tanda pada kolom pertama. Ya. Dan agar sistem stabil, syarat perlu semua koefisien QS bernilai positif. Jadi ini semua harus bernilai positif. Dan yang kedua, tidak ada perubahan tanda pada kolom pertama tabel Routh-Hurwitz. Atau tidak ada perubahan tanda di sini ya. Jadi di sini harus biasanya harus positif semua. Biasanya harus positif semua.
Nah, ada yang kita lihat beberapa kasus, ya, di mana untuk beberapa kasus memerlukan modifikasi. Yang pertama adalah tidak ada elemen pada kolom pertama yang bernilai 0. Terus yang kedua ada nilai 0 di kolom pertama, sementara elemen lain pada baris yang berkesesuaian dengan 0 di kolom tersebut tidak bernilai 0. Terus yang ketiga, ada 0 di kolom pertama, tetapi elemen lain pada baris yang mengandung 0 tersebut ada yang bernilai 0, dan sementara untuk yang 4, mirip 3 tetapi akarnya berulang pada sumbu negatif J omega. Oke, mungkin kalau kasih contoh yang langsung ada di sini agak susah, kita kasih contoh yang simple dulu ya. Ya, ini kita langsung aja. Ya, misalkan persamaan karakteristiknya QS sama dengan S pangkat 4 tambah 3S pangkat 3 tambah 5S kuadrat tambah 6S tambah 4. Ya, itu mungkin saya lebih suka nulisnya nanti saya saja. Nah, kita bisa lihat ya. Sekarang kita mau lihat cek koefisien yang S pangkat 4. Koefisiennya adalah 1, ya, yaitu koefisien dari S pangkat 4, lalu 5, koefisien dari S pangkat 2, dan 4, koefisien dari S pangkat 0. Ya, jadi kita ingat ya, 1 yaitu koefisien dari S pangkat 4, 5 koefisien dari S pangkat 2, dan 4 yaitu koefisien dari S pangkat 0. S pangkat 0 itu berarti tanpa koefisien S ya. Itu bagian S pangkat 4. Lalu saya coba yang S pangkat 3. S pangkat 3, kita coba di sini ada 3. Ya. Lalu 6. Jadi 3 yaitu koefisien S pangkat 3. Lalu 6 yaitu koefisien S pangkat 1. Nah, yang S kuadrat, ya, ini kita dapatnya dari mana? Kita nggak dapat dari polinomial ini, tetapi kita dapat dari hasil perhitungan, yaitu koefisien ini 3 dikali 5, ini dikali ini. Jadi kayak determinan tetapi dibalik. Kadang-kadang Anda juga akan menemukan persamaannya determinan tapi dikali min, jadi sama aja. Jadi misalkan Anda mau gampang, aduh kalau gitu saya ikut determinan ya, determinan matriks. Determinan matriks itu adalah 1 dikali 6 dikurangi 5 kali 3. Ya. Tapi diminin. Ya, diminin. Terus hasilnya nanti dibagi 3. Atau langsung aja 3 kali 5 dikurangi 1 kali 6 dibagi 3. Saya pakai cara yang pertama aja. Ini adalah 3 kali 5. Ya, ini dikurangi 6 kali 1 per ini 3. Yaitu koefisien yang paling kiri dari S pangkat 3. Ini sama dengan 15 dikurangi 6 per 3. Sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Nah, itu adalah koefisien S pangkat 2. Ya. Terus koefisien S pangkat 1, kita bisa lihat ya, koefisien S pangkat 1. Ya. Itu kan sama dengan 3 kali 6. Ya. 3 kali 6 dikurangi 3 kali 0 per 3. Jadi sama dengan 6. S pangkat 1 langsung aja, ini adalah koefisien yang ini, 6. Ya. Dan S pangkat 0-nya itu adalah koefisien yang ini, itu adalah 4. Jadi Anda bisa lihat ya, di bagian sebelah kiri, kalau misalkan kita mau kasih tanda, kita lihat untuk yang sebelah kiri, itu nilainya adalah 1, 3, 3, 6, 4. Ya. 1, 3, 3, 6, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 6, 4 itu positif semua. Positif semua itu artinya tidak terjadi perubahan tanda, artinya sistemnya stabil. Ya, jadi itu adalah cara kita menjabarkan teorema root di sini. Jadi S pangkat 4, 1, 5, 4, ya, 1, 5, dan 4 ini. Ya.
Lalu yang S pangkat 3 itu adalah 3 dan 6 ini. Nah, yang tricky adalah di S pangkat 2, ya kita kalikan ini 3 kali 5, dikurangi 6 kali 1, dibagi dengan bagian ini, yaitu 3. Yaitu 15 dikurangi 6 per 3, itu sama dengan 3 dan positif. Lalu yang S pangkat 1, kita lihat itu untuk yang 6 saja, koefisien dari S yaitu 6. Dan koefisien S pangkat 0 adalah 4 yang memberikan nilai dari S pangkat 0 ya. Nah, itu adalah cara kita menganalisis kestabilan dari root ya. Kita cari contoh satu lagi ya yang mungkin kita lihat lagi contohnya adalah S pangkat 2, S pangkat 5 tambah 3, S pangkat 4 tambah 2, S pangkat 3 tambah 8S kuadrat tambah 4S tambah 7. Ya. Jadi kita lihat ini yang S pangkat 5. Ya. Koefisiennya adalah 2. Ya. Lalu koefisien yang pangkat 3, 2 juga. Koefisien pangkat 1, 4. Lalu yang S pangkat 4, koefisiennya adalah 3, 8, dan 7. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang koefisien pangkat 3. Ya. Koefisien pangkat 3 ya, itu adalah 3 kali 2. Ya, ini kali ini. 3 kali 2. Dikurangi 2 kali 8 per 3. Sama dengan 6 min 16 per 3. Sama dengan min 3,33. Oke, ini spesial case ya. Apakah Anda harus menghitung sisanya untuk mengetahui sistem ini stabil atau enggak? Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena dalam kasus ini dia langsung berganti tanda ya. Jadi yang di atas itu 2, yang di bawah itu 3, yang di bawah itu langsung min 3,33. Saya nggak perlu lagi repot-repot menghitung koefisien untuk bagian lain karena ini langsung ketahuan nggak stabil ya. Kan kita kan cuma disuruh menentukan apakah sistem ini stabil atau tidak. Ya, kita cuma disuruh menentukan sistem ini stabil atau tidak. Tapi di perhitungan ketiga langsung ada nilai minus. Ya, di perhitungan ketiga langsung ada nilai minus, artinya langsung bisa disimpulkan sistemnya tidak stabil. Karena apa? Karena langsung ada terjadi perubahan tanda. Ya, langsung terjadi perubahan tanda. Kita nggak perlu lagi repot-repot menghitung yang lain. Oke, mungkin itu contoh yang kedua. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ada pertanyaan terkait dengan materi ini. Karena memang ini materinya cukup cukup butuh analisis perhitungan yang bagus ya. Karena jangan sampai Anda salah menghitung di sini, nanti analisisnya akan berantakan. Ya, kalau ada pertanyaan langsung acukan jari saja ya. Kalau tidak saya akan kasih contoh-contoh lain ya, karena saya juga ngasih contohnya langsung aja ya, langsung. Biasanya di kelas juga kayak gitu, saya kasih contoh langsung aja di papan tulis. Nah, kebetulan saya juga ngasih contohnya langsung aja. Jadi kadang-kadang hasilnya aneh karena belum dihitung dulu. Ya. Oke, ini saya sekarang kasih contoh misalkan persamaan karakteristiknya. QS itu adalah S pangkat 4 ditambah K. Nggak usah dulu. Mungkin 3S pangkat 3. Ini mungkin 2S pangkat 4 tambah 3S pangkat 3 tambah 4S kuadrat tambah S dalam kurung atau mungkin K tambah 1 tambah 5 ya. Atau ini bisa jadi sama dengan 2S pangkat 4 tambah 3S kuadrat tambah 4S. Ini 4S doang ya nih kayak
Ini kadang-kadang kayak ini 4S berubah warna ya. Ini juga saya hapus. Ini tambah ini tambah S tambah ya, ini saya ulang lagi, jadi ini persamaan anaknya seperti ini aja dulu. Oke, ini adalah persamaan karakteristiknya, QS sama dengan ini ya. Nah, kita ingin sekarang pertanyaannya bukan mencari, bukan menentukan apakah stabil atau enggak, tapi menentukan batas-batas K yang membuat sistem stabil. Artinya di bagian sebelah kiri itu harus positif semua. Ya, ini adalah S4, ya, koefisiennya adalah 2, 4, dan K tambah 3. Ya, 2, 4, dan K tambah 3. Sementara untuk yang S pangkat 3, koefisiennya adalah 3 dan 1. Oke, koefisiennya adalah 3 dan 1. Ya. Lalu yang S kuadrat, itu kita tinggal 3 kali 4 dikurangi 2 kali 1. Sama dengan 10 per 3. Sama dengan 3,33. Ya. Terus yang S, pangkat 1, itu adalah S. Dan yang terakhir, S pangkat 0, itu adalah 1/3. Artinya, Anda lihat di sini, ini udah stabil semua. Ini 2 positif, 3 positif, 10 per 3 positif, 1 positif, dan K tambah 3. Nah, sekarang kita mau membuat K tambah 3 itu harus lebih besar daripada 0. Berarti K harus lebih besar daripada min 3. Ya, jadi untuk membuat sistem stabil, K itu harus lebih besar daripada min 3. Ya, ini adalah contoh yang masih simpel ya, masih menentukan nilai K ketika K-nya terletak pada koefisien yang terakhir atau S pangkat 0. Nah, sekarang kita masuk ke PowerPoint lagi. Kenapa saya jelaskan yang ini dulu? Karena materi di PowerPoint itu langsung agak berat ya. Jadi Anda bisa lihat ya, ini adalah contoh sistem di mana ada pengendali, yaitu nilai yang memiliki besar K dalam kurung S tambah A per S tambah 1, dan dia mengendalikan sebuah sistem yang memiliki persamaan fungsi transfer 1 per S dalam kurung S tambah 2 di dalam kurung S tambah 3. Nah, untuk sistem yang stabil, ya, untuk membuat sistem stabil, kita harus membuat sistemnya berada pada sebelah kiri sumbu imajiner pada bidang S. Ya. Ini misalkan kita kasih nilai K-nya, oke, kita mau nilai K-nya 40. Ya. Kalau K-nya 40, berapa sih nilai A-nya agar sistemnya stabil? Nah, untuk mendapatkan nilai kestabilan tadi, berdasarkan nilai A, kita harus menggunakan persamaan karakteristik closed loop dulu, yaitu 1 ditambah GSHS, ya, 1 ditambah GC kali G di dalam kasus ini.
Ya, berarti nanti 1 tambah GS HS atau 1 tambah GC GS ya dalam kasus ini itu harus sama dengan 0. Nah, GC dikali GS itu kita tinggal kalikan saja keduanya ya, ini tinggal dikalikan. Yaitu K dikalikan S tambah A per S tambah 1 dikalikan 1 per dalam S dalam kurung S tambah 2 dikalikan S tambah 3. Sehingga persamaannya itu menjadi 1 ditambah K dalam kurung S tambah A per S tambah 1 dikalikan S dalam kurung S tambah 2 dikalikan S tambah 3. Ya, ini adalah persamaan karakteristik. Ya, ini adalah persamaan karakteristik sama dengan 0. Nah, lalu apa? Lalu kita buat penyederhanaannya. Penyederhanaannya seperti apa? Berarti kiri dan kanan dikalikan S tambah 1, dikalikan S tambah 2, dikalikan S tambah 3. Di sebelah kanan dikalikan itu juga. Tetapi karena di sebelah kanan itu dikalikan 0, hasilnya sama dengan 0. Jadi persamaan karakteristik itu sama dengan S pangkat 4 ditambah 6S pangkat 3 tambah 11S kuadrat tambah K ditambah K ditambah 6S ditambah KA. Ya. Mungkin kita buat aja di sini biar gampang ya. Apa namanya? Lihat dari sini ya. Berarti kan ini kan S pangkat 4 koefisiennya adalah 1. 11 itu adalah koefisiennya ini. Dan KA itu adalah koefisien yang ini. Ya, K itu adalah koefisien yang itu. Lalu setelah itu dia adalah 6. 6 itu adalah koefisien yang ini. Lalu K tambah 6 itu adalah koefisien yang ini. K tambah 6 itu adalah koefisien yang ini. Nah, lalu setelah itu di sini ada B3. Ya. B3 itu berarti adalah nilai 6 dikali 11 dikurangi 1 dikali K tambah 6. Ya, kita bisa lihat. 6 dikali 11 dikurangi 1 dikali K tambah 6. Ya, kita langsung aja. Berarti kan 6 dikali 11 itu 66, dikurangi 1 kali K, berarti dikurangi K, dikurangi 1 kali 6, berarti dikurangi 6. Berarti 66 dikurangi 6, dikurangi K. Hasilnya adalah 60 min K. Jangan lupa setelah itu dia dibagi dengan koefisien S pangkat 3, yaitu dibagi 6. Jadi di sini adalah nilainya 60 min K per 6. Ya. Lalu kita bisa lihat apa namanya, bagian di sini B3-nya ini adalah 60 min K per 6. Nah, C3-nya ya, C3-nya adalah B3. B3 ini dikalikan K tambah 6 dikurangi 6 dikali KA per B3. Ya. Jadi kita bisa lihat ini kan bisa dicoret ya. K tambah 6 dikurangi 6KA. Ya. K tambah 6 dikurangi 6KA. Nah, kita bisa buat, sorry, ini nggak bisa dicoret ya, sorry. Ini nggak bisa dicoret. Ini nggak bisa dicoret. Berarti B3-nya itu adalah 6, ini C3-nya itu adalah B3 dikali K tambah 6 dikurangi 6KA per B3. Ya. Nah, untuk yang bagian B3, agar kolom pertama bernilai positif, maka 60 min K per 6, ya, 60 min K per 6 itu harus lebih besar daripada 0. Ya. Min K per 6 itu harus lebih besar daripada 0 biar nggak berganti tanda. Ya, berarti kan 60 min K lebih besar daripada 0. Ya. Berarti 60 K harus lebih kecil daripada
60. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, kita lihat persamaannya. Ya. Ya, kita lihat persamaannya adalah ini. Cuma memang kita harus memasukkan nilai B3-nya. Kita harus memasukkan nilai B3-nya. Caranya seperti apa? Ya, kita langsung aja masukkan. Ya. Ini kan berarti K tambah 6 dikurangi 6KA per B3. Sama dengan ya, berarti sama dengan K tambah 6 dikurangi B3-nya tadi kan 60 min K per 6 ya. B3-nya adalah 60 min K per 6. Ya. Seperti ini. Jadi kalau kita lanjutkan, ini sama dengan K tambah 6 dikurangi 36KA per 60. Nah, lalu bagaimana cara itunya? Kita kalikan semuanya dengan 60 min K. Kita kalikan semuanya dengan 60 min K. Semuanya dikalikan 60 min K, jadi ini maksudnya sama dengan 0 ya. Jadi semuanya dikalikan 60 min K, yang sebelah kanan juga dikalikan 60 min K hasilnya 0. Jadi ini sama dengan 60 min K. K tambah 6 kurangi 36KA. Nah, kalian bisa lihat persamaannya adalah seperti itu. Ya, persamaannya adalah seperti itu, artinya kita mencari nilai namanya adalah mencari persamaan yang menyesuaikan diri dengan hasil yang seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat ya. Oke, jadi nanti kita bisa lihat ya, untuk persamaannya. Ya, ini kita mau mencari nilai A-nya berapa. Ini kita mau mencari nilai A-nya berapa. Nah, ini kan berarti A-nya bisa dipisahin ya. Berarti 60 ya. Berarti ya, ini adalah hasil akhirnya. Nah, kita masukkan nilai K-nya sama dengan 40. Nah, itu langsung kita masukkan nilai K-nya 40. Ini mau ke bawahin susah. Udah langsung aja di sini.
kita masukkan 60 min 20, 40 dikali 46. 46 ya, berarti masukkan K-nya 40. Nanti 20 dikali 26. Berarti kan K-nya dimasukin ini, berarti 60 min 40, 20 dikali 26 per berapa ini tadi? Dibagi 36 ya. 36 kali K. Bagi 36 kali 40. Ya. Itu lebih besar daripada A. Coret aja. Berarti dengan 26 per 72. Ini K tambah 6, sorry, kayak salah tadi. K tambah 6 berarti 46, sorry, 46. Berarti ini 46 per 72 ya. 46 per 72 itu kurang lebih hasilnya 0,639. Jadi ini kita masukkan saja ya. Tadi kan K-20 ya, atau K berapa tadi saya? 60 min K berarti 60 dikurangi 40, 20. 20 dikali 46 per 36 kali 40. Berarti ini coret aja 12 ya. Berarti ini 1 kali 46 dibagi 72. Berarti 46 per 72 itu A harus lebih kecil daripada 0,639. Ya, itu adalah penjabaran cara mencari nilai A tadi untuk teorema Root ya. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian lain, yaitu elemen 0 yang muncul pada kolom pertama, tetapi pada elemen baris tersebut itu tidak bernilai 0 ya. Jadi pada kasus seperti ini kita langsung mengasumsikan nilai 0 tadi dengan bilangan epsilon yang lebih besar daripada 0 dan masukkan nilai epsilon tadi pada perhitungan, kemudian cari nilai elemen lain pada kolom pertama hingga selesai ya. Dan asumsikan epsilon adalah nilai yang sangat kecil sekali mendekati 0 tetapi tidak 0. Karena apa? Karena nanti kalau sesuatu dibagi 0 nanti hasilnya tidak terdefinisi. Jadi epsilon itu adalah limit sesuatu mendekati 0, bisa jadi nilainya dianggap 0,0000 sekian, ya, tapi tidak 0 karena untuk menghindari pembaginya itu adalah bernilai 0. Ini contohnya adalah ketika persamaannya itu adalah S pangkat 5 ditambah 2S pangkat 4 ditambah 2S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat tambah 11S tambah 10 ya. Kita bisa lihat untuk yang S pangkat 5, yang S pangkat 5 itu adalah 1 koefisiennya ya. Lalu dia koefisien dari S pangkat 3, 2 dan koefisien dari S yaitu 11. Lalu untuk S pangkat 4 koefisiennya adalah 2, lalu koefisien dari S kuadrat itu adalah 4 dan koefisien dari S pangkat 0 adalah 10 ya. Nah, yang S pangkat 3, kenapa saya bilang dia akan bernilai 0? Karena kita bisa lihat untuk yang S pangkat 3 itu adalah hasil dari 2 dikali 2 ya, 2 kali 2 ini dikurangi 1 dikali 4, 4 dikurangi 4 dibagi 2 ya, 4 dikurangi 4 0, 0 bagi 2 itu 0. Nah, ini 0 itu dihindari, jadi kita misalkan dengan bilangan epsilon. Kita misalkan dengan bilangan epsilon yang mendekati 0 tetapi jangan ditulis 0. Sehingga C1 adalah 4 epsilon ya.
4 epsilon artinya E epsilon dikali 4 dikurangi 2 kali 6, 12 dibagi epsilon. Ya, sama dengan min 12 per epsilon. Ya, lalu yang D1 itu adalah 6C1 dikurangi 10 epsilon per C1. Ya, kita masukkan nilainya itu adalah 6. Nah, nilai dari C1 kebetulan adalah min 12 per epsilon. Dan epsilon itu adalah nilai yang sangat-sangat kecil sekali. Jadi di situ nanti min 12 dibagi sesuatu yang sangat kecil sekali, hasilnya minus. Sehingga karena ada perubahan tanda di sini, 1, 2, lalu min 12 per epsilon, itu kita langsung bisa mendefinisikan sistemnya sebagai tidak stabil. Jadi kalau misalkan diganti dengan epsilon, itu bukan berarti nggak stabil selalu, tetapi tergantung dari perhitungannya. Oke. Itu adalah kondisi pertama ya, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Jadi ini 2 kali 2 dikurangi 1 kali 4, 0. Itu yang jadi masalah. 0 kita substitusi dengan epsilon. Lalu C1-nya adalah, jadi yang epsilon ini dia masih positif ya. Yang epsilon ini dia masih positif, yang menyebabkan dia ganti tanda adalah C1. Karena ketika kita hitung C1, hasilnya adalah min 12 per epsilon. Dan itu adalah negatif. Oke, lalu kasus berikutnya adalah nilai 0 yang muncul pada baris kolom pertama dan semua nilai pada baris tersebut juga 0. Ya. Ya. Kita bisa lihat ini adalah contohnya adalah seperti ini. Jadi persamaannya adalah S pangkat 5 ditambah 2S pangkat 4 ditambah 24S pangkat 3 ditambah 48S kuadrat dikurangi 25S dikurangi 50 sama dengan 0. Ya, kita buat tabel rootnya ya. Yang pertama sama seperti tadi, ini adalah 1, koefisien dari S pangkat 5, koefisien dari S pangkat 3, 24, koefisien dari S adalah min 25 ya, kalau min dimasukkan. Lalu yang kedua adalah koefisien dari S pangkat 4 adalah 2, koefisien dari S kuadrat adalah 48, dan koefisien dari S pangkat 0 adalah min 50. Lalu kita langsung hitung berapa besar yang di sini, yang S pangkat 3, yaitu 2 dikali 24 dikurangi 1 dikali 48 per 2. 2 kali 24 itu 48, dikurangi 48, 0 dibagi 2, 0. Oke, sekarang saya menghitung kanannya ya. Yang kanannya adalah 2 dikali min 25. 2 dikali min 25, min 50, dikurangi 1 dikali min 50, tambah 50, per 2. Jadi 2 kali min 25, min 50, dikurangi min 50, jadi min 50 tambah 50, dibagi 2, hasilnya 0. Nah, bagian yang membuat ini menjadi 0, karena ada dua-duanya, sehingga kita perlu membuat persamaan PS yang dibentuk dari koefisien pada baris kedua, dan kita cari berapa nilainya. PS-nya itu adalah dari koefisien baris kedua, 2S pangkat 4, ya, ini. 2S pangkat 4 tambah 48S kuadrat dikurangi 50. Ya, yang koefisien kedua. Nah, koefisien dari baris ketiga diperoleh dari turunan pertama, ya, koefisien baris kedua. Ya. Turunan pertama dari koefisien baris kedua. Ya. Jadi tadi kan koefisiennya adalah 2S pangkat 4 ditambah 48S kuadrat dikurangi 50. Turunan pertama dari persamaan itu adalah 8S pangkat 3 ditambah 96S. Nah, kita langsung masukkan koefisiennya ke sini. Selanjutnya, karena tidak ada masalah, kita tinggal hitung S pangkat 2 ya. 24. 24 kali 96. Yang S pangkat 2 itu ada 8 dikali 48 per 2 kali 96 per 8 ya. 8 kali 48 dikurangi 2 kali 96 per 8. Itu hasilnya 24. Ya, lalu koefisien kedua adalah 8 dikali min 50 per 2 dikali 0 per 8 atau min 50 per 8 dikali min 50 per 8 hasilnya min 50. Lalu koefisien pangkat 1 ini 24 kali 96 dikurangi
min 8 kali dikurangi 8 dikali min 50 dibagi 24. Itu hasilnya 112,7. Lalu koefisien terakhir itu adalah min 50. Jadi terlihat ada satu akar yang berubah tanda. Ya, satu akar yang berubah tanda. Jadi kita bisa lihat bahwa sistemnya tetap tidak stabil. Ya. Itu adalah saat kita menemukan kasus di mana kedua bagian ini bernilai 0. Saat kasus itu terjadi, kita tinggal mencari turunan dari persamaan yang di atasnya ya. Jadi bisa jadi nanti persamaan yang bikin 0 itu bukan yang di persamaan kedua, tapi bisa jadi persamaan ketiga. Ya, kita cari persamaan di atasnya apa, kita turunkan, lalu kita masukkan hasil turunannya. Itu ibarat seperti dalam persamaan limit ya, ketika kita menemukan nilai 0/0, ya kita menggunakan L'Hopital ya, atas diturunkan, bawah diturunkan, sampai nilainya tidak lagi 0/0 atau tahingga per tahingga atau nilai-nilai tak terdefinisi lainnya. Ya, itu adalah saat kita menemukan kasus di mana satu baris nilainya 0 semua. Lalu kasus lainnya yaitu akar berulang pada persamaan karakteristik pada sumbu J omega ya, dan kita nggak bisa menentukan kestabilannya, dan kita bisa sebut itu sebagai stabil marginal karena dia punya sinusoidal murni ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan teorema Roth karena dia akan terlalu positif, tapi sebenarnya dia stabil kritis ya, dia berosilasi terus-menerus ya. Contohnya ini kan 1S pangkat 5 tambah S pangkat 4 tambah 2S pangkat 3 tambah 2S kuadrat tambah S tambah 1. Ya, kita masuk ini 121 epsilon karena 1 kali 2 dikurangi 1 kali 2 per 1 epsilon ya, 1 kali 1 dikurangi 1 kali 1 per 1 epsilon ya. Lalu kita masukkan lagi 1 1. Jadi kita bisa lihat dia semuanya bernilai positif, atau dengan kata lain itu tidak terjadi perubahan tanda. Tapi hal ini tentu saja juga kita tidak bisa pastikan itu sebagai suatu hal yang bagus, karena ternyata kenyataannya itu adalah bentuk sinusoidal terus-menerus. Jadi responnya kayak gini ya, responnya dia tidak membesar, tidak mengecil, stabil, tapi bentuk sinusoidal. Nah, kita nggak bisa menganggap itu sebagai suatu sistem yang stabil. Sehingga kita nggak akan bisa mengaplikasikan teorema Roth untuk keadaan seperti itu ya. Jadi itu ya analisis kestabilan menggunakan teorema Roth ya. Memang kita perlu latihan untuk menyederhanakan polinomial, tapi nanti lama-lama kalau udah biasa ya memang gitu-gitu aja ya, tidak terlalu susah. Ya, jadi kita tinggal mengalihkan bagian kiri dan kanan seperti matriks. Ya, jadi jangan kebalik ya. Seperti matriks, tapi kita mulai dari bagian kiri dulu. Atau mungkin kalau udah biasa ngitung determinan, hitung aja determinannya, diminkan, itu aja. Jadi misalkan saya nggak biasa ngitungnya kebalik-balik. Ya. Saya lebih suka ngitung determinan, kayak misalkan 1 kali 4 dikurangi 2 kali 2. Ya udah, tapi nanti hasilnya diminin. Ya. Nggak masalah, sama aja. Kita mau ngitung 2 kali 2 dikurangi 1 kali 4, itu sama aja ngitung 1 kali 4 dikurangi 2 kali 2, hasilnya diminkan. Tapi jangan lupa setelah itu dibagi dengan 2. Ya. Seperti itu, jadi kita bisa lihat ya secara ringkas, kita bisa gunakan ya si Ritz-Horowitz ini untuk menguji kestabilan tanpa mencari akar-akar persamaan karakteristik. Ya. Dan itu juga bisa digunakan untuk menentukan daerah yang menjamin kestabilan. Jadi memang enaknya seperti itu ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan Ritz-Horowitz ya, kita harus mencari semua akar ya. Kalau akarnya itu enak angkanya, itu enak langsung aja pakai sebenarnya ya. Angkanya enak, misalkan setelah di close loop ketemu persamaan karakteristiknya adalah 2 per S tambah 1 dikali S tambah 2. Itu setelah di close loop ya. Langsung, oh ya udah berarti satunya di min 1, satunya di min 2, itu semua di sebelah kiri bidang langsung stabil.
Tapi permasalahannya adalah ketika kita mendapatkan suatu persamaan fungsi transfer, itu biasanya masih dalam bentuk open loop, dan ketika di close loop, itu cari akar-akarnya susah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu dalam bentuk nilai yang mengandung koefisien, itu kita juga harus memastikan koefisiennya itu stabilnya berapa sampai berapa ya. Jadi bukan sekedar menentukan dia stabil atau enggak, tapi kalau mau stabil, nilai K-nya atau gain-nya atau penguatannya itu harus berada di rentang berapa sampai berapa. Itu adalah informasi yang memang lebih kita butuhkan saat kita mendesain pengendali, karena biasanya kita butuh parameter K yang membuat sistem stabil, dan kita juga bisa dapatkan dengan cara menggunakan teorema Root. Ya. Jadi itu ya materi hari ini terkait teorema Root ya, terkait kestabilan sistem. Untuk tugas itu ada juga di LMS, bisa dikerjakan ya, masih simpel tugasnya, masih belum menyederhanakan blok diagram, tapi nanti ke depannya saat kita menyederhanakan menggunakan blok diagram, kita juga akan menganalisis ke persamaan error steady state ya, yang digunakan untuk menganalisis apakah walaupun sistemnya stabil, dia masih memiliki banyak error tunak atau error pada saat stabil. Yaitu apa namanya, pertemuan hari ini kira-kira ada pertanyaan, karena ini materinya cukup apa namanya cukup rumit untuk apa namanya untuk dipelajari karena mengandung begitu banyak perhitungan. Ya. Nanti tugasnya tolong dikerjakan saja. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi